Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelompok struktur data, akan menjelaskan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Syarah Izati. Saya Zaidayatullah. Saya Wahyu Dharma. Saya Muhammad Farid Sigardafi. Baiklah, Baiklah, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait advanced sorting. Shell sort adalah algoritma pengurutan yang dikembangkan dari insertion sort oleh Donald Shell pada tahun 1959. Nah, algoritma ini membagi data menjadi beberapa sublist berdasarkan jaraknya. Jarak antar elemen dalam sublist dikurangi secara bertahap hingga menjadi satu, di mana seluruh data diurutkan menggunakan insertion sort. Lanjut, sekarang yang kedua itu ada quick short. Quick short ini adalah algoritma pengurutan efisien yang dikembangkan oleh Tony Hoare pada tahun 1999 yang menggunakan strategi divide and conquer. Algoritma ini membagi masalah menjadi submasalah yang lebih kecil. Jadi dibagi-bagi. Prinsip kerjanya adalah memilih pivot, mempartisi array sehingga elemen yang lebih kecil dari pivot berada di sebelah kiri dan yang lebih besar di sebelah kanan. Lalu mengurutkan secara rekursif subarray di sebelah kiri dan kanan pivotnya. Kelebihan quickshort ini adalah kecepatan rata-ratanya. Next. Nah, baik, ini merupakan algoritma dari cell sort. Yang pertama itu ada judul, ada kamusnya, yaitu ada array, ada n, ada gap, yaitu jaraknya itu, dan ada dem, yaitu tempat penyimpanan sementara. Lalu ada algoritmanya. Yang pertama kita menginputkan nilai atau arraynya. Terus ada kita menginputkan nilai gapsnya atau jaraknya. Terus dalam ini ada pengulangan, yaitu pengulangannya itu setiap gaps dalam dunia itu. Terus ada while dan outputnya itu merupakan array setelah pengurutan dan sebelum pengurutan, sehingga ada perbedaan yang sudah terurut dan tidak terurut. Lalu untuk algoritma quick sort, yang pertama itu ada judulnya, itu algoritma quick sort, ada kamusnya, yaitu array dan array low high. Terus algoritmanya yang pertama kita menginputkan array-nya, terus ada outputnya itu array yang telah dirutkan adalah ada ini. Terus di sini juga ada pengulangan dan juga ada fungsi partition. Lalu di sini akan menampilkan array yang sudah terurut dan sebelum terurut sehingga ada perbedaannya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu contoh program dari Shell Short App Java. Yang pertama ada kelas array SH dan yang kedua ada kelas Shell Short App. Gitu. Eh, Shell Short Program Java ini merupakan implementasi algoritma shell sort yang lebih efisien daripada insertion sort untuk dataset besar. Algoritma ini mengelompokkan elemen dalam beberapa kelompok dengan jarak tertentu, lalu mengurutkan elemen-elemen dalam setiap kelompok menggunakan insertion sort. Setelah itu, jarak antara kelompok diperkecil hingga menjadi satu, sehingga seluruh elemen terurut. Program terdiri dari kelas array SH untuk manipulasi array dan kelas shell sort app sebagai titik masuk program. Dan di sini adalah contoh outputnya. Program shell sort mengurutkan array dengan langkah-langkah sebagai berikut. Inisialisasi nilai H dengan cara H sama dengan H kali 3 tambah 1, hingga H lebih besar dari N elems per 3. Dalam contoh ini, nilai H akan menjadi 4, karena 4 adalah nilai terbesar yang lebih kecil dari 10 per 3. Array akan diurutkan menjadi gap H atau 4 terlebih dahulu. Lalu nilai H akan dikurangi menjadi 1 dan array diurutkan lagi. Proses shell sort mengurutkan array dengan langkah sebagai berikut. Inisialisasi nilai H dengan cara H sama dengan H kali 3 tambah 1 hingga H lebih besar dari N LMS per 3. Dalam contoh ini nilai H akan menjadi 4 karena 4 adalah nilai terbesar yang lebih kecil dari 10 per 3. Array akan diurutkan menggunakan gap H atau 4 terlebih dahulu, lalu nilai H akan dikurangi menjadi 1 dan array diurutkan lagi.
Array setelah diurutkan sama dengan A sama dengan 2, 22, 26, 27, 31, 39, 39, 41, 47, 71. Yang selanjutnya yaitu contoh program dari partition app.java. Yang pertama bisa kita lihat ada kelas arrayPar, yang kedua ada kelas partition app. Partition. Program Java ini merupakan implementasi algoritma partisi untuk mengurutkan seperti quicksort. Algoritma ini membagi array menjadi dua bagian berdasarkan pivot. Kelas arrayPar memiliki metode untuk manipulasi array, termasuk partisi dan pertukaran elemen. Kelas partition app memiliki metode main sebagai titik masuk program. Program membuat objek arrayPar, mengisi elemen dengan angka acak, menampilkan isi array, mempartisi array berdasarkan pivot 99, dan menampilkan kembali isi array yang sudah dipartisi. Yang berikutnya yaitu contoh output dari partition app. Uh, untuk pivot is 99, nilai pivot yang digunakan untuk melakukan partisi adalah 99. Dan yang untuk partition is at index 6, setelah proses partisi, elemen-elemen di sebelah kiri indeks 6 yaitu 96, 32, 30, 60, 84, dan 7 memiliki nilai yang lebih kecil dari pivot 99. Sedangkan elemen-elemen di sebelah kanan indeks 6 yaitu 195, 105, 104, 145, 153, 102, 151, 138, 159, dan 137 memiliki nilai yang lebih besar dari pivot 99. Baiklah, yang pertama ada kelas ArrayIns dan yang kedua ada kelas quicksort apps. Quicksort program ini adalah implementasi algoritma quicksort, algoritma pengurutan efisien dengan kompleksitas waktu rata-rata 0. Algoritma ini memiliki pivot, mempartisi array menjadi dua bagian, lebih kecil dan lebih besar dari pivot, dan melakukan pengurutan rekursif pada kedua bagian. Terdiri dari dua kelas yaitu ArrayIns dan quicksort1apps. Kelas ArrayIns memiliki metode untuk manipulasi array dan pengurutan quicksort secara rekursif. Kelas quicksort.app memiliki metode main sebagai titik masuk program yang membuat objek ArrayIns mengisi elemen, menampilkan isi array sebelum diurut, melakukan pengurutan, dan menampilkan kembali isi array yang sudah terurut. Selanjutnya adalah output dari program quicksort, mengurutkan array dengan langkah-langkah sebagai berikut. Memiliki elemen terakhir 62 sebagai pivot, mempartisi array menjadi dua bagian yaitu elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot di sebelah kiri dan elemen yang lebih besar dari pivot di sebelah kanan. Melakukan rekursi proses partisi pada kedua bagian tersebut hingga seluruh elemen terurut. Selanjutnya ada quicksort 2app, yaitu ada kelas ArrayIn. Program Java ini adalah implementasi algoritma quicksort dengan teknik median of tree partitioning untuk memilih pivot yang lebih baik. Algoritma ini mengurangi kemungkinan kasus terburuk pada quicksort dengan memilih pivot sebagai median dari 3 elemen. Itu elemen pertama, tengah, terakhir, dan dari array. Terdiri dari dua kelas, ArrayIns dan quicksort2app. Kelas ArrayIn memiliki metode untuk memanipulasi array dan pengurutan quicksort secara rekursif dengan median of tree partitioning. Kelas quicksort2app memiliki metode main sebagai titik masuk program yang membuat objek ArrayIns mengisi elemen, melakukan pengurutan, dan menampilkan isi array. Berikut contoh outputnya. Proses quicksort dengan median of tree partitioning mengurutkan array dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, memilih pivot menggunakan teknik median of tree, yaitu mengambil nilai median dari 3 elemen. Itu elemen pertama, elemen tengah, elemen terakhir sebagai pivot. Yang kedua, mempartisi array menjadi dua bagian, yaitu elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot di sebelah kiri dan elemen yang lebih besar di sebelah kanan. Melakukan rekursi proses partisi pada kedua bagian tersebut hingga seluruh elemen terurut. Untuk subarray dengan ukuran kecil dari 3, dilakukan pengurutan secara manual. Selanjutnya itu quicksort 3app yang terdiri dari kelas ArrayIn,
Lanjut. Program Java ini mengimplementasikan algoritma quicksort yang memanfaatkan insertion sort untuk mengurusi subbagian array yang kecil. Ini meningkatkan performa keseluruhan algoritma pengurutan dengan menggunakan quicksort untuk mempartisi array dan insertion sort untuk mengurutkan subbagian kecil. Terdiri dari dua kelas, yaitu array_ins dan quicksort 3f. Kelas array_in memiliki metode untuk memanipulasi array, termasuk partisi dengan quicksort, pengurutan dengan chain sort, dan pertukaran elemen. Sebagai quicksort 3f memiliki metode main sebagai titik masuk program yang membuat objek array_ins mengisi elemen, menampilkan isi array sebelum diurut, melakukan pengurutan dengan memanggil metode quicksort yang memadukan kedua algoritma dan menampilkan kembali isi array yang sudah terurut. Berikut contoh outputnya. Program ini menggunakan algoritma quicksort untuk mengurutkan array dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mencari nilai median dari 3 elemen, kiri, kanan, dan tengah sebagai pivot. Kedua, mempartisi array berdasarkan pivot, sehingga elemen yang lebih kecil dari pivot berada di sebelah kiri dan yang lebih besar di sebelah kanan. Memanggil fungsi quicksort secara rekursif untuk bagian kiri dan kanan dari pivot. Jika ukuran subarray kecil dari 10, program menggunakan insertion sort untuk mengurutkan subarray tersebut. Nah, baik persamaan dan perbedaan dari ketiga program di atas. Yang pertama itulah persamaan. Quicksort 1F, Quicksort 2F, dan Quicksort 3F semuanya merupakan implementasi algoritma quicksort dengan beberapa perbedaan dalam metode partisi, penanganan subarray kecil, dan metode pengurutan manual. Namun ada beberapa persamaan yang bisa disoroti. Yang pertama yaitu semua program mengimplementasikan algoritma quicksort untuk mengurutkan array. Yang kedua, semua program memiliki metode partisi seperti partition in yang mempartisi array berdasarkan nilai pivot. Yang ketiga, pendekatan rekursif digunakan dalam semua program untuk memecah masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil dalam proses pengurutan. Yang keempat, semua program memiliki metode swap untuk menukar posisi dua elemen dalam array. Yang kelima, ada metode insert dan display dalam semua program untuk memasukkan elemen ke dalam array dan menampilkan isi array. Yang keenam, output dari semua program menampilkan array sebelum dan setelah diurut. Jadi, baik. Jadi kesimpulan dari advanced sort di sini, yang pertama shell sort, itu tadi diperkenalkan oleh itu quicksort diperkenalkan oleh C.A.R. Hoare pada 1960, yaitu algoritma pengurutan populer dan efisien. Ini menggunakan strategi divide and conquer dengan memilih elemen pivot, mempartisi array, dan secara rekursif mengurutkan kedua subarray-nya. Meskipun memiliki kompleksitas waktu rata-rata, dalam kasus terburuk kompleksitasnya menjadi 0, n dikali 2 jika array sudah terurut atau terbalik. Pemilihan algoritma yang tepat tergantung pada karakteristik data yang akan diurutkan dan kebutuhan spesifik aplikasinya. Baiklah, cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu. Wassalamualaikum.